Kenapa di Indonesia masih banyak yang korupsi? Ya pasti karena uang. Kenapa uang? Ya karena uang adalah segalanya. Di samping itu banyak banget celah untuk melakukan korupsi. Pembangunan jalan, pembangunan apapun, terus banyak banget acara-acara yang nggak jelas, tetap dikorupsi. Di samping itu, hukum di Indonesia pun lemah banget kalau soal korupsi. Ya, kalian cari tahu aja sendiri ketika orang sudah mau dipenjara, bukannya mereka menangis-nangis, tapi mereka malah tersenyum-senyum. Ya karena itu tadi. Karena apa? Karena uang. Uang di Indonesia itu adalah segalanya. Lu punya uang banyak, apalagi hasil korupsi, udah pasti bakalan senang, bukannya malah sedih. Ya, itulah. Mengapa korupsi masih banyak terjadi di Indonesia? Kalau menurutku sih karena hukumannya tidak membuat jerah. Tidak harus selalu dihukum mati. Kalau menurutku sih hukuman sosial saja. Misalnya yang korupsi dihukum setahun, tapi besok kalau sudah meninggal dimakamkan di taman makam koruptor, agar anak cucunya akan mengenangnya sebagai koruptor. Tetangga-tetangganya, teman-temannya juga tahu dan selalu ingat bahwa dia adalah koruptor karena telah melakukan korupsi. Kalau menurut saya begitu sih. Jadi di dunia ini semua milik Tuhan. Cuma satu yang milik kita adalah nama baik. Demikian kalau menurutku sih. Kenapa di Indonesia masih ada korupsi? Ya karena masyarakatnya diem. Coba kalau ada koruptor ditangkap bareng-bareng, dipersekusi, disiksa, dipotong tangannya, pokoknya dibuat hidupnya menderita gitu dah. Pasti nggak akan tuh ada koruptor yang berani lagi, dan mungkin tren untuk menjadi pejabat akan semakin berkurang. Berbicara korupsi di Indonesia yang sudah mengakar dari waktu ke waktu. Ada yang mengatakan ini budaya, ada yang mengatakan ini penyakit. Tapi fakta yang terjadi, korupsi terus ada dari zaman kerajaan, kolonial penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, sampai saat ini di era reformasi. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa korupsi terwariskan terus-menerus dari satu generasi ke generasi yang lain? Apakah pendidikan anti korupsi gagal menangkal itu? Atau lembaga-lembaga pendidikan tidak memberikan pendidikan yang tegas terhadap korupsi dan hanya sebatas menjadi slogan? Korupsi bisa hilang di Indonesia jika di Indonesia dibangun mental yang kuat, lembaganya bersih, baik dari tataran manajemen dan pelaksanaan. Bersihkan dari praktek-praktek korupsi. Jalankan dengan kejujuran, jalankan dengan komitmen, dan jalankan dengan integritas. Butuh berapa tahun? Kembali kepada mental kita, sanggup untuk menolak korupsi atau tidak. Sedangkan korupsi itu sudah ada di mana saja, mengancam siapa saja, dan bisa menjangkiti siapa saja. Tidak hanya pejabat, bahkan juga di masyarakat. Terima kasih. Kenapa di Indonesia masih ada korupsi? Karena Indonesia yang sekarang tidak mau belajar
dengan budaya adiluhung zaman Majapahitan dulu, di mana ada tim khusus untuk menyumpah para pejabat-pejabat daerah. Nah, tim khusus ini sumpahnya termasuk lidah pahit. Salah saya. Menurut saya, selain hukumannya kurang tegas, kita ini butuh revolusi mental yang benar-benar revolusi ya. Karena korupsi sampai ke akar rumput itu banyak di Indonesia. Sampai ke pemerintahan desa, sampai yang bukan pemerintah pun di dunia usaha banyak yang korupsi juga. Jadi seperti di Cina itu hukuman mati terbukti menurunkan angka korupsi. Kalau di Jepang, hukumannya tidak seberat di Cina, tapi jiwa mereka jiwa ksatria, jiwa samurai. Lawan korupsi mereka malu, mengundurkan diri, bahkan bunuh diri. Ya, mungkin dua itu ya, mentalnya diperbaiki sama hukumannya dipertegas. Mengapa korupsi masih ada di Indonesia? Karena di Indonesia pendidikan korupsi itu belum nyata signifikan dilakukan sejak dini. Jadi itu menurut saya, karena pondasi orang hidup adalah pendidikan sejak dini. Jika pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini, insya Allah akan mengurangi daripada perlakuan korupsi di Indonesia. Kalau ada pertanyaan kapan kasus korupsi di Indonesia bisa hilang, kayaknya susah deh ya. Dari pejabatnya aja atau dari pemerintah nerapin hukum bagi koruptor itu masih sangat ringan. Terus yang kedua, masyarakat di Indonesia suaranya masih bisa dibeli cuy, dan itu sesuatu yang udah dianggap umum gitu loh, padahal itu bisa menjadi salah satu akar terjadinya korupsi. Ya kita harapannya sih ya korupsi bisa hilang secepat mungkin gitu loh, tapi kayaknya susah gitu kalau masyarakatnya masih mau dibeli suaranya. Kenapa sih kok korupsi di Indonesia ini udah menjadi budaya? Jadi tolong deh kepada yang memiliki kewenangan, tolong hukumannya segera diperberat. Jadi pelaku korupsi ini dapat gitu loh, dapat konsekuensi dari apa yang dilakukan. Jadi tolong jangan biarkan korupsi ini menjadi budaya yang ada di Indonesia. Menurut saya adalah satu, karena keimanan yang masih kurang. Yang kedua adalah mungkin sistem yang masih mudah bocor. Dan yang ketiga mungkin adalah hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang dia perbuat. Gitu. Karena masing-masing orang yang korupsi itu tidak mempunyai budaya malu di Indonesia. Andai kata dia sudah berilmu, sudah berakhlak baik, kemudian merasa dirinya itu malu, pastinya tidak akan korupsi. Yuk kita basmi korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang terkecil. Kita bangun integritas anti korupsi di Indonesia. Kenapa di Indonesia masih banyak banget kasus korupsi? Kita ngopi aja dulu. Karena korupsi di Indonesia itu sudah menjadi budaya ya. Coba budayanya diganti jadi budaya ngopi bareng gitu, pasti korupsinya hilang. Alasan utama korupsi ya memang dari individunya sendiri yang memang punya sifat serakah dan moral yang kurang sekali ya. Dan apalagi kekuatan hukum di negara kita itu yang menangani kasus korupsi masih sangat lemah. Coba yang melakukan kasus korupsi langsung dihukum dor, yang korupsi pasti jadi mikir lagi nih. Ayo ajari anak-anak kita sejak dini hindari korupsi. Jangan lupa ngopi hangat dulu. Mantap. Mengapa di Indonesia masih ada korupsi? Yang pertama itu karena mental. Sebagian besar orang-orang kita itu mentalnya memang mental korupsi, karena secara tidak langsung kita terdidik dari kecil itu sering dengar uang lelah, uang bensin,
dan lain sebagainya. Yang kedua itu uang di Indonesia masih menjadi raja karena uang bisa membeli segalanya di Indonesia, baik itu dari beli sekolah, beli jabatan, ataupun beli hukum. Oke. Kenapa di Indonesia masih ada korupsi? Mungkin karena rendahnya moral dan juga tingginya keserakahan si pelaku korupsi, sehingga mendorong mereka untuk melakukan korupsi. Tujuannya agar cepat kaya dengan cara yang instan, dan juga kurangnya efek jera dari hukum yang ada di Indonesia. Mungkin kalau dikasih efek jera, pasti mereka mikir 2 kali juga sih untuk melakukan korupsi. Ya kurang lebih seperti itulah. Ngomongin masalah korupsi di Indonesia, itu udah hal biasa. Banyak banget koruptor-koruptor di Indonesia yang semakin menjadi-jadi. Kenapa? Ya, karena hukum di Indonesia itu sangat lemah sekali. Lihatlah, banyak koruptor yang dipenjara, tapi masih yang bisa menikmati fasilitas yang ada. Masih bisa jalan-jalan ke sana kemari, masih bisa ingin apa yang dilakukan dan bisa dilakukan. Andai aja hukum di Indonesia diperketat, tidak selemah ini, mungkin koruptor divonis mati, dibikin miskin semiskin-miskinnya, ataupun dikucilkan. Pasti korupsi di Indonesia akan semakin rendah. Mudah-mudahan di negeri ini makin ke depan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah semakin bagus, semakin ketat, dan semakin menekan rendahnya tingkat korupsi di Indonesia. Tolong ya, yang mempunyai kewenangan mohon maaf, karena besok itu akan ada balasannya. Mungkin di saat ini belum, besok belum. Dan ingat, orang itu tidak akan hidup terus, pasti akan mati di suatu saat nanti. Mohon sebelum ajal menanti, bertaubatlah. Korupsi itu sudah mendarah daging di Indonesia. Ora iso ilang Mas Bro. Pokoknya nek iso ilang ya kudune dientekno sak circle-e, sak jero-jerone. Orang yang mau awalnya jujur, kalau sudah masuk ke lembaga seperti itu pasti bakal korupsi, apalagi dalam segi uang-uang yang gede. Sudah mendarah daging. Mengapa di Indonesia masih ada korupsi? Ini bukan sekedar soal individu yang ragu, tapi yang pertama, karena lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum itu terlalu lama untuk diproses, kurang cepat untuk bertindak, dan mungkin hukumnya masih terlalu ringan ya. Jadi masih banyak yang korupsi. Dan yang kedua, masih kentalnya budaya politik biaya tinggi. Nek pengen jadi pejabat atau pengen mempunyai kekuasaan, itu harus punya modal yang besar, atau harus biaya operasionalnya mungkin jadi tinggi, dan dia harus mengembalikan modalnya tersebut. Mari berantas korupsi. Kenapa di Indonesia masih doyan korupsi ya? Satu, yang jelas karena hukumannya terlalu enteng. Ya, coba kalau dihukum seberat-beratnya, misal hukum DOR, mikir dong orang akan korupsi. Kenapa korupsi masih terus terjadi di negara ini? Pertanyaan itu tidak semestinya kita lontar keluar, tapi harusnya kita hujamkan dalam diri kita sendiri. Korupsi itu bukan hanya persoalan uang negara yang diembat oleh para pejabat, tapi korupsi adalah soal cacat mentality yang menggerogoti bangsa ini. Pedagang yang curang saat menimbang, karyawan atau pegawai di saat jam kerja sibuk main gawe, guru yang dengan sadar mencuri waktu, dan Anda, para pemilih, yang di saat pemilu meminta amplop tanpa malu dan ragu. Korupsi bukan sekadar nilai uang. Korupsi adalah soal nilai moral yang seharusnya kita pegang.
Bukan hanya para pejabat yang berpotensi melakukan korupsi, tapi kita, rakyat biasa, kita semua yang tak pernah memegang nilai-nilai moral kejujuran adalah koruptor sejati. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Mari kita lawan korupsi dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin dari lemahnya penegakan hukum dan sistem pengawasannya saja sering terjadi korupsi di dalamnya, dan mungkin dari aspek ekonomi yang kurang memadai juga, dan biaya kampanye yang terlalu mahal, dan yang paling penting adalah mungkin dari budaya materialistis. Halo bolo-bolo sedulurku, kalau kita berbicara masalah korupsi itu sangat memprihatinkan sekali. Sesuai fakta yang terjadi di lapangan, di sekitar kita, di lingkungan kita, dari kehidupan keluarga sampai kehidupan birokrasi itu nggak luput yang namanya korupsi, ya kan? Jadi intinya begini, dalam menyambut hari korupsi ini, mari sama-sama kita benahi diri kita dulu. Dari rasa kedisiplinan kita, kejujuran kita di lingkungan keluarga kita. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ada birokrasi sekitar kita yang tidak jujur, korupsi, kalian berani nggak untuk menindak tegas? Berani nggak? Lawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Mengapa di Indonesia masih ada korupsi? Bukan ada banyak korupsi. Ya begitulah, faktanya banyak. Kalau kata Pak Toha, guru saya, hukum Indonesia itu gini: tumpul di atas, runcing di bawah. Ya, dalam arti kalau hukum untuk para wong king, para orang besar yang beruang, hukumannya malah sekelas hotel nek penjarane jare wong. Tapi nek rakyat kecil kayak awak dhewe, wah segulung. Ya kenapa kak bisa gitu ya? Mungkin bukan menurutku ya, bukan hukumnya apa ya, bukan sistemnya hukum ning anu, tapi orangnya kurang amanah aja sih. Hukumnya betul yang dipelajari sekolah, tapi realitasnya kenyataannya ya gitulah. Kenapa di Indonesia itu masih banyak korupsi? Karena birokrasi di Indonesia itu berbelit-belit, tidak transparan, sehingga menciptakan peluang bagi oknum-oknum untuk meminta dana tambahan atau memanipulasi anggaran negara. Jadi korupsi itu di negara kita adalah menjadi sebuah sistem, dan hukum di Indonesia itu sangat lemah sekali buat koruptor. Nggak kayak negara lain seperti Cina. Ada yang korupsi digantung dirinya. Di negara kita itu digantung kasusnya. Ya. Mengapa di Indonesia masih ada korupsi? Jawaban sederhana dari saya, karena gajian tanggal 1 dan nafsu itu setiap hari gajian, ya kan? Dan karena mereka masih banyak yang percaya mitos-mitos, ambil dikit pasti nggak ketahuan, jadi aman. Nah itu jawaban dari saya. Ya karena ada kesempatan, ya percaya, berantas korupsi. Berbicara mengenai korupsi di negara ini pasti tidak akan pernah ada habisnya. Ketika semuanya kalah dengan uang, orang bisa saja tidak jujur, penyalahgunaan wewenang, atau
maupun jabatan untuk memperkaya diri sendiri, merugikan negara, bahkan menyengsarakan rakyat. Di sini saya hanya sedikit berpesan kepada para pemangku kebijakan. Bertindaklah seadil-adilnya sebelum kalian diadili. Ingat, kita tidak hidup selamanya. Kita tidak akan bisa membawa uang, makanan, bahkan waktu yang kita korupsi sendiri. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia.